Halo Sobat Movie, ketemu lagi. Kali ini kita akan membuat sebuah film berjudul Antebellum. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini berkisah tentang seorang wanita pejuang hak-hak kulit hitam dari Amerika Serikat. We are the future. Lalu diculik, dijadikan budak, dan sebagai pemuas nafsu seks. Oke, let's start. Diawali sebuah pagi, seorang wanita bernama Veronica dan suaminya bernama Nick harus bangun pagi untuk bekerja dan mengantarkan putrinya bersekolah. There she is. Vero adalah seorang sosiolog bergelar doktor dan penulis yang memperjuangkan hak-hak kulit hitam di Amerika I Serikat. understand you think, much less your people. The disenfranchisement of black people. Sebelum berangkat, Vero dihubungi seseorang yang mengaku sebagai penggemarnya bernama Elizabeth. Have any questions? Your book. Namun karena pertanyaan yang dilontarkan mengandung provokasi, Vero langsung menutup laptop Thank you. dan segera berangkat untuk launching buku terbarunya yang bertema emansipasi wanita kulit hitam di Amerika Serikat. Which by design, for generations of oppressed people, we are the future. Our time is now. Setelah acaranya sukses, Vero merayakan makan malam bersama kedua temannya di sebuah restoran mewah. My name is Sam. I'll be taking care of you this evening. To being fine as fuck. Tibalah waktu untuk pulang dan mereka bertiga harus berpisah ke rumah masing-masing dengan naik taksi online. Namun di perjalanan Vero ditelepon oleh sopir taksi online pesanannya yang sudah menunggu di depan restoran dan membuat Vero kebingungan. Tiba-tiba Vero dibekap dari belakang dan dibenturkan kepalanya hingga pingsan. Ternyata itu adalah Elizabeth, wanita yang menghubunginya tadi pagi. Vero terbangun di sebuah tempat antah berantah bergaya kolonial dan melihat dua orang negro bernama Profesor Ellie sedang memberontak dan istrinya yang mencoba untuk kabur. Akan tetapi dengan mudah ditangkap dan dieksekusi oleh Kapten Jasper tepat di depan suaminya. Lalu Vero diinterogasi oleh Jenderal Benton. Karena tidak mau menyebutkan namanya, Vero dihajar dan ditempel dengan besi panas, tepat di pinggangnya. Dan akhirnya Vero mengaku dan mengubah namanya menjadi Eden. 6 minggu berlalu, Eden dipekerjakan di sebuah perkebunan kapas bersama para negro lain yang diawasi oleh Kapten Jasper. Sesaat kemudian ada kereta kuda yang datang memuat beberapa negro baru yang salah satunya bernama Julia. Lalu Jasper menjelaskan peraturan di tempat tersebut. Pertama, budak tidak boleh bicara dan hanya bersiul sebagai isyarat. Kedua, jika mencoba melarikan diri, konsekuensinya adalah disiksa atau dieksekusi mati. Lalu Jasper segera menyuruh mereka untuk segera bekerja. Saat istirahat, Eden didatangi oleh Julia. Lalu menjelaskan bahwa dia tengah hamil dan meminta bantuan untuk kabur. Namun Eden menenangkannya dan mencari waktu yang tepat untuk kabur dan keluar dari tempat tersebut. Malam itu pasukan yang dipimpin Jasper dan Benton kembali dan merayakan kemenangan setelah mengalahkan pasukan musuh dan memberi hadiah pada pasukannya untuk bebas memperkosa para budak. Lalu salah satu pasukan memanggil Julia agar mau digenjot oleh temannya bernama Daniel yang terkesan pemalu. Namun saat di kabin, Daniel marah dan tidak menyukai seorang negro dengan menampar dan menendang perut Julia dengan keras.
Dan jelaslah esoknya saat bekerja, Julia mengalami pendarahan karena keguguran. Untungnya, Jasper mengira kalau itu adalah darah menstruasi. Karena kalau ketahuan hamil, Julia akan dibunuh. Kemudian menyuruh Eden untuk membawa Julia ke kabinnya untuk dibersihkan. Akan tetapi, Ellie mencoba mengalihkan perhatian Jasper dengan menyebutnya bully bodoh, yang membuatnya mendapat hukuman membersihkan krematorium, di mana Ellie harus membersihkan abu dari istrinya sendiri. Sedih banget. Malam itu setelah Benton memperkosa Eden, tiba-tiba ponsel miliknya yang berada di pelana kuda berbunyi. Eden mengendap-endap dan akhirnya mempunyai rencana untuk mencuri ponsel tersebut agar bisa digunakan untuk meminta bantuan pihak kepolisian. Esok paginya Jasper menyadari bahwa Julia tidak berada di perkebunan, lalu menyuruh Eden untuk menjemputnya. Namun betapa terkejutnya Eden mendapati gadis muda tersebut telah tewas gantung diri. Malam itu Eden dan Ellie janjian untuk kabur. Setelah memastikan Benton tertidur pulas sehabis memperkosanya, Eden menyelinap keluar dengan gaya balet. Lalu mengendap-endap memanggil Profesor Ellie. Kemudian, Eden mencuri ponsel milik Benton. Namun, ponsel Android Jelly Bean tersebut dilindungi fitur keamanan pola dan fitur pengenalan wajah. Dikarenakan mereka berdua bukan tukang nge-flash HP Android kayak channel teknisi Deso, maka pilihannya adalah masuk ke kabin di mana Benton yang sedang tertidur dan menggunakan fitur pengenalan wajah. Akan tetapi ternyata Benton sudah menunggunya dan terjadilah perkelahian. Diakhiri dengan kapak yang menancap di dada Ellie sehingga membuatnya tewas. Sedangkan Eden mengambil pedang dan menusukkannya pada Benton. Ponsel itu pun akhirnya bisa digunakan dan Eden menghubungi suaminya serta mengirimkan titik koordinat lokasinya saat ini. Benton yang sekarat dibungkus bendera oleh Eden dan diseret ke dalam krematorium. Tiba-tiba Jasper muncul dan Eden membuat alasan Jenderal Benton terjatuh dan terluka di dalam krematorium. Namun saat Jasper masuk untuk menolong, Eden langsung mengunci dan membakarnya. Jadi sate dah. Setelah itu Eden mencuri kuda sang jenderal dan segera kabur dari tempat tersebut. Namun ternyata Elizabeth mengejar dan menembakinya. Kemudian Eden pun menghilang. Elizabeth yang lengah langsung dijerat tali lasso oleh Eden. Kemudian menyeretnya hingga menabrak monumen kuda yang membuat Elizabeth tewas seketika. Perjalanan pun dilanjutkan, di mana Eden melewati sebuah peperangan hingga ada sebuah papan bertuliskan Antebellum. Bersamaan datangnya rombongan pihak kepolisian. Review akhir dari film ini adalah Antebellum adalah taman wisata reka ulang perang saudara zaman kolonial milik Jenderal Benton di Illinois, di mana sebagai kamuflase praktik perbudakan yang terjadi di dalamnya. Pihak kepolisian menyisir dan mendata semua korban penculikan dan berakhir dengan ditutupnya taman wisata bernama Antebellum di kota Illinois, Amerika Serikat.